Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. Unjuk rasa di Polda Metro Jaya ricuh. Tugas berusaha untuk membubarkan pendemo yang terus bertahan hingga malam di Polda Metro Jaya. Pendemo sempat membakar ban di depan pintu Polda Metro Jaya. Polisi terpaksa menggunakan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Aksi ini dibalas dengan lemparan kembang api dari pendemo. Situasi saat ini sudah mulai terkendali. Di Makobrimob Kuitang, polisi masih terus berusaha membubarkan pendemo. Polisi masih menembakkan gas air mata yang dibalas lemparan kembang api. Polisi terus berjaga di Makobrimob Kuitang. Dan inilah pantauan udara di depan gedung DPR. Meski sudah lewat dari waktu yang ditentukan, ratusan pengunjuk rasa masih bertahan di depan gerbang DPR, saudara. Sebagian ruas jalan juga tampaknya ditutup. Ya, saudara, informasi terkait dengan aksi demo pada Jumat malam, kita akan tanyakan ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di DPR dan juga ada Benediktus Aditya di Polda Metro Jaya. Kita yang pertama ke Fedriska terlebih dahulu di DPR. Selamat malam, Fedriska, bagaimana kondisi di sana? Fedriska, maaf kami potong sambungan audio Anda. Tampaknya tadi belum terdengar jelas dari sana. Kita akan bergeser terlebih dahulu ke Polda Metro Jaya. Ada Benediktus Aditya dan Febri James. Bene, bagaimana kondisi saat ini di Polda Metro Jaya? Ya, selamat malam Baim. Memang kalau bisa saya informasikan atau berikan bagaimana kondisi atau situasi yang terjadi pada saat ini, setidaknya pada pukul 22:25 waktu Indonesia Barat di Polda Metro Jaya. Memang tadi sempat beberapa saat ini massa juga masih melontarkan petasan begitu ya ke arah Polda Metro Jaya. Namun ini juga tergantung dengan eskalasi situasi di Polda Metro Jaya sendiri memang. Dan kalau dari pantauan kami tadi sejak maksud kami pada pukul 21.00 ini massa sempat membakar salah satu halte yang berada tepat di depan Polda Metro Jaya, ini halte atau JPO Polda Metro Jaya sendiri, sehingga memang tadi unit water cannon dari Polda Metro Jaya berusaha memadamkan api yang cukup besar di area halte dan juga JPO Polda Metro Jaya. Hingga sampai saat ini memang massa ini masih berada di luar markas Polda Metro Jaya. Dan kalau kami tadi lihat memang situasi ini meninggi atau eskalasi ini meninggi sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Begitu, Baim. Baik, jadi saat ini untuk terutama jalan-jalan di sekitar Polda Metro Jaya bagaimana kondisinya, Bene? Ya, Baim, memang kalau bisa saya gambarkan kepada Anda, jalan-jalan di sekitar Polda Metro Jaya seperti Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Gatot Subroto sendiri, ini yang melintas di kedua jalan tersebut, sehingga memang dianjurkan kepada masyarakat yang ingin beraktivitas atau pulang kerja begitu, Baim, ini untuk memilih jalur-jalur alternatif lainnya, karena memang di depan
Polda Metro Jaya sendiri, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman dan Gatot Subroto ini masih terdapat beberapa massa dari pendemo yang melakukan aksi begitu hingga sampai pada malam hari ini. Begitu, Baim. Baik, artinya ada imbauan untuk bisa menghindari area dari kawasan Polda Metro Jaya. Kita tahu di kawasan SCBD dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Bene untuk laporannya. Kita bergeser ke DPR, ada jurnalis Kompas TV, ada Fredriska Ananda dan Janivan. Fredriska, bagaimana kondisi di DPR saat ini? Ya Ibrahim, kalau misalkan untuk di DPR pada malam hari ini aksi demonstrasi masih terjadi di depan gedung DPR, meskipun kalau dibandingkan dengan titik-titik lain jumlah masa aksinya tidak lebih banyak begitu dibandingkan dengan di dua titik lain. Namun memang pada hingga malam hari ini sekitar pukul 10:30 masa aksi di depan gedung DPR masih menyampaikan pendapat mereka begitu. Dan kemudian tadi juga meskipun demikian dari polisi masih kemudian mencoba membubarkan masa aksi ini tentu dengan cara yang lebih yang lebih humanis dibanding dengan aksi sebelumnya, di mana polisi lebih banyak ini kemudian mendiamkan masa aksi pada hari ini, di mana meskipun beberapa kali tadi kalau misalkan kami hitung sebanyak kurang lebih 3 kali gas air mata ditembakkan oleh polisi, namun memang tidak intens seperti aksi-aksi pada sebelumnya. Namun kalau misalkan kami dapat gambarkan Ibrahim dan juga saudara, sayangnya pada kesempatan kali ini masa aksi yang masih menyampaikan pendapat ini merusak fasilitas publik. Tadi kalau misalkan kami pantau ini mereka membakar pintu gerbang tol Selipi Pejompongan. Tentu ini sangat kita sayangkan sekali hal ini terjadi, namun memang hingga saat ini polisi lebih banyak kemudian mendengarkan begitu ya aksi ataupun pendapat yang disampaikan oleh masa aksi ini. Apa yang dituntut? Mereka ini tentu menyampaikan rasa kecewa mereka terhadap kejadian yang terjadi pada demo kemarin, dan kemudian mereka ingin polisi mengungkap kasus penabrakan kemarin ini dengan lebih dengan lebih transparan begitu, karena memang yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, sehingga ini kemudian menyulut ataupun membuat rasa kecewa bagi para demonstran yang masih beraksi pada malam hari ini. Dan kemudian meskipun demikian dari polisi pada malam hari ini untuk di DPR RI masih mencoba untuk membubarkan masa aksi, meskipun tadi sempat saya sampaikan bahwa jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan dua titik lainnya. Ibrahim. Fedriska, apakah aksi terfokuskan di Jalan Gatot Subroto atau juga di gerbang Pancasila, Fedriska? Halo Fedriska. Oh baik, sambungan audio Di sebelah kiri DPR. Jadi utama sendiri ini barier begitu ya, yang terbuat dari beton kemudian untuk menghadang mereka. Jadi memang untuk saat ini aksi lebih banyak di sebelah kiri DPR, bukan di pintu gerbang utama ataupun lebih tepatnya di depan gedung BPK RI yang berada di Persimpangan Selipi. Baik, terima kasih Fedriska untuk laporannya, dan juga sebelumnya Benediktus dari Polda Metro Jaya. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan tetap hati-hati rekan-rekan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyambangi rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas ditabrak rantis Brimopolri, saudara. Presiden Prabowo datang pada Jumat malam dan langsung bertemu dengan orang tua Afan. Prabowo sebelumnya telah menyampaikan duka cita dan berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo kaget dan kecewa atas tindakan anggota Brimopolri. Afan tewas usai ditabrak rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta pada Kamis malam. Selain Presiden Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga mendatangi rumah duka pengemudi ojol Afan Kurniawan pada Jumat malam, saudara. Panglima TNI bertemu langsung dengan orang tua Afan di rumah duka di Jalan Blora, Menteng, Jakarta. Ya, selain mendatangi rumah duka, Panglima juga memerintahkan prajuritnya untuk melakukan pengamanan di depan Mako Brimob Kuitang. Saya mau cek pasukan saya di lapangan. Mau kemana lagi Pak? Cek pasukan saya di lapangan.
Barusan beliau dengan ibunya, kemudian kakaknya, dengan cita-cita yang mendalam dari saya dan institusi TNI. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah kembali kami sampaikan pada sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto tiba di rumah duka Afan Kurniawan di Jalan Blora, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka dan juga bela sungkawanya bagi keluarga korban. Presiden Prabowo langsung disambut oleh orang tua dari Afan Kurniawan serta kakak dan juga adik-adiknya, saudara. Tentu seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo, yang berjanji akan memberikan perhatian khusus pada orang tua dan juga keluarga Afan Kurniawan. Mas. Ya, kunjungan pada Jumat malam ini tentu menambah daftar kunjungan kepada kediaman Afan Kurniawan di kawasan Menteng. Sejak Jumat pagi beberapa tokoh juga sudah hadir di sana, termasuk anggota DPR. Ada beberapa anggota DPR juga yang sudah menyambangi kediaman dari Afan Kurniawan. Ya, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Pratikno, Syafri Samsudin, kemudian juga Prasetyo Hadi, Letkol Teddy, tadi yang juga ikut dalam rombongan ini, saudara, ikut bersama-sama dengan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang menjadi korban pasca ricuh demo hari Kamis 28 Agustus 2025. Ya. Ya, selain Presiden Prabowo Subianto, tadi juga sebelumnya ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian juga ada Ahmad Riza Patria. Saudara, ini adalah Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah lebih dulu mengunjungi dan juga bertemu keluarga Afan Kurniawan di kawasan Menteng, Jakarta. Ahmad Riza Patria takziah bersama dengan Yusuf Hamka juga tampak bertemu dengan orang tua Afan Kurniawan. Kita saat ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia, Ahmad Riza Patria. Assalamualaikum, selamat malam Pak Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Riza, Anda tadi sudah bertaziah ke rumah Afan Kurniawan. Apa yang disampaikan pada keluarga, Pak Riza? Bagaimana? Nggak kedengeran? Apa yang disampaikan pada keluarga ketika tadi bertaziah, Pak Riza? Alhamdulillah tadi saya berkesempatan datang takziah menemui keluarga almarhum Afan Kurniawan yang meninggal tadi malam dan dikuburkan tadi. Saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga. Insya Allah nanti almarhum diterima di sisi Allah. Karena almarhum adalah seorang anak yang berbakti kepada keluarga, kepada orang tua. Sejak umur 14 tahun, Afan Kurniawan berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Kemudian bekerja sebagai penjaga portal di sekitar rumahnya dengan gaji 1 juta satu bulan. Dia selama ini tinggal bersama ibu, bapaknya, dan juga kakaknya Adam dan juga adik perempuannya. Afan bercita-cita ingin membelikan rumah untuk ibu dan bapaknya. Dan kemudian setelah umur 16, Afan bekerja sebagai pengemudi ojek online hingga kemarin sebelum meninggal. Afan seorang yang soleh, yang berbakti, beribadah, berbakti kepada orang tuanya,
dan Apan bercita-cita ingin membelikan rumah buat orang tuanya. Alhamdulillah Apan menabung, sudah membelikan sebidang tanah di Lampung dan terus menabung. Dan juga Apan 3 bulan yang lalu juga sudah bisa membelikan motor untuk adik perempuannya. Oh, baik. Dan alhamdulillah pemerintah tadi melalui Menteri KKP Pak Ara sudah juga menyampaikan bantuan sebuah rumah bagi keluarga atas nama Ibu Afan, yaitu Ibu Herlina. Alhamdulillah tadi malam mimpi Apan sudah terpenuhi. Mulai kapanpun, besok pun keluarga Apan boleh berpindah ke rumah yang disiapkan oleh pemerintah. Baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya generasi muda yang selalu berbakti, bekerja untuk membantu orang tua dan keluarga Apan adalah menjadi contoh bagi anak-anak muda, remaja yang terus bekerja keras dari pagi, sore, sekalipun hujan, Apan terus bekerja sebagai pengemudi ojek online. Baik. Jadi tadi kedatangan Anda ke keluarga juga menyampaikan memberikan rumah, mewujudkan cita-cita dari Afan Kurniawan, Pak Riza. Bagaimana respons dari keluarga ketika Anda dari pemerintah menyampaikan hal ini, Pak Riza? Iya, jadi tadi Apan bercita-cita kan saya sampaikan ingin membelikan rumah. Alhamdulillah tadi Menteri Perumahan Pak Ara memberikan rumah atas nama pemerintah dan alhamdulillah rumah sudah diberikan atas nama ibunya dan cita-cita Apan tercapai. Tentu keluarganya sangat senang dan gembira atas pemberian rumah dari pemerintah, dari Bapak Presiden yang selalu memberikan perhatian kepada keluarga, khususnya masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan daripada pemerintah maupun negara. Mereka sangat senang dan menangis. Baik. Pak Riza, selain memberikan rumah, bantuan apa lagi yang disampaikan oleh pemerintah? Karena Pak Presiden bilang akan memberikan perhatian khusus pada orang tua, adik-adiknya. Apakah ini termasuk soal misalkan sekolah, beasiswa, bagaimana Pak Riza? Ya, semua seperti sampaikan Bapak Presiden akan memberikan bantuan sepenuhnya bagi keluarga. Ya. Tentu semua apa yang menjadi kebutuhan keluarga akan dipenuhi oleh pemerintah. Bapak Presiden yang saya kenal sejak 18 tahun adalah orang yang baik, orang yang dermawan, bahkan orang yang royal. Terlebih kepada masyarakat kecil, masyarakat miskin yang membutuhkan. Ya. Jadi saya tidak ingin menyebut apa bantuan beliau. Tentu bantuan beliau melebihi apa yang diharapkan. Semua kebutuhan rumah, sekolah, dan lain-lain akan dipenuhi oleh Bapak Presiden. Kita mengenal beliau sebagai seorang yang dermawan, baik, dan royal. Dan insya Allah apa yang menjadi kebutuhan, harapan bagi keluarga Apan dipenuhi oleh Bapak Presiden. Pak Riza, kami juga ingin dari Anda tentu imbauan atau seruan sebagai perwakilan dari pemerintah, Pak Riza, agar situasi ini semakin mereda, tidak semakin meluas, tidak melebar kemana-mana, Pak Riza? Ya, saya kira kita sudah mendengarkan semua apa yang disampaikan Bapak Presiden melalui konferensi pers. Sangat jelas Bapak Presiden menyampaikan keprihatinannya, bela sungkawa yang mendalam kepada Afan dan keluarga atas peristiwa tersebut. Dan juga Bapak Presiden sudah menyampaikan akan menindak tegas ya pada aparat yang melakukan kesalahan, prosedur dan lain sebagainya sehingga menyebabkan kematian seorang Afan Kurniawan. Dan juga Bapak Presiden juga tentu ini menjadi perhatian kita semua. Dan yang paling penting seperti kita ketahui yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah agar masyarakat tetap tenang, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau siapapun atau kekuatan manapun yang tidak ingin Indonesia menjadi maju, menjadi besar, menjadi negara yang dibangkitkan. Bapak Presiden dengan segenap tenaga dan jajaran pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia sedang bekerja keras, berjuang
agar Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang hebat, yang dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi tentu kita semua berharap ya, agar seluruh masyarakat Indonesia, terlebih anak-anak, adik-adikku, semua generasi muda, para mahasiswa, siapapun, mari kita dukung program pemerintah yang selalu pro kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita diprovokasi, ditunggangi, dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kerusuhan, chaos, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kerja-kerja yang baik selama ini dicederai oleh hal-hal yang tidak baik. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, anak-anak saya, adik-adik saya, terlebih mahasiswa, mari kita lihat ke depan, kita berjuang membangun bangsa agar bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Semua aspirasi, harapan dapat disalurkan secara langsung, terbuka dan transparan. Pemerintah, terlebih Bapak Prabowo, adalah orang yang sangat demokratis, yang akan mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, telah meluangkan waktu di Kompas Malam dan menyampaikan bagaimana tadi hasil dari takziah ke rumah Afan Kurniawan. Terima kasih Pak Riza. Setelah demo semakin meluas, bagaimana pemerintah harus bersikap untuk meredakan situasi? Kompas Malam segera kembali. Saudara Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menyampaikan hasil pemeriksaan awal 7 anggota BRIMOB terkait insiden kemarin malam. 7 terduga anggota BRIMOB yang terlibat terbukti melanggar kode etik kepolisian. Dan selama pemeriksaan selanjutnya, ketujuh anggota BRIMOB tersebut akan ditempatkan khusus di Dip Propam Polri selama 20 hari. Dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Gelombang aksi unjuk rasa memprotes rencana kenaikan tunjangan anggota DPR menyisakan luka mendalam. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas usai tertabrak mobil rantis polisi yang tengah berupaya membubarkan massa di Pejompongan, Jakarta Pusat. Afan yang kala itu tengah mengantarkan pesanan makanan terpeleset di tengah jalan saat mobil rantis milik BRIMOB melintas menghalau pendemo. Jenazah Afan dimakamkan di TPU Karbivak, Jakarta pada Jumat siang. Isak tangis keluarga, sahabat, dan kerabat iringi pemakaman Afan Kurniawan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya Afan. Prabowo kecewa dengan tindakan polisi tangani unjuk rasa. Presiden minta kasus tewasnya Afan diusut tuntas. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah
akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas kesalahan anak buahnya menghadapi pendemo yang berujung tewasnya Afan. Ya, saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin 7 polisi dari Brimob yang diduga bersalah langgar kode etik sudah diperiksa oleh Div Propam Polri. Polri menjamin pengusutan kasus tewasnya Afan akan dilakukan secara transparan dan tuntas. Tim Liputan, Kompas TV. Tak hanya Jakarta, aksi demo menuntut tuntas tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan terjadi di sejumlah daerah. Laporan langsungnya kami hadirkan usai jeda. Setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dan pengemudi ojol di depan kantor DPRD Jawa Barat berlangsung hingga Jumat malam. Pendemo dari mahasiswa dan juga pengemudi ojol masih bertahan di depan gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Bandung, saudara. Pendemo memaksa masuk ke area dalam gedung DPRD. Dalam aksinya, pendemo menuntut kasus kematian Afan diusut tuntas. Aksi demo pengemudi ojol di markas Batalion C Pelopor Brimob Jawa Tengah di Solo juga berlangsung ricuh. Massa sempat melempari polisi dan markas Brimob yang dibalas dengan tembakan gas air mata. Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono menegaskan ia akan menyampaikan tuntutan pendemo ke pimpinannya. Akhirnya massa berhasil diminta mundur walau masih bertahan di lokasi. Situasi terkini di Bandung, Jawa Barat akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Ahmad Fadilah dan Sunandar, sementara di Jawa Tengah ada Gesi Lutfiah. Kita ke Fadil terlebih dahulu di Bandung. Fadil, bagaimana kondisi di Bandung hingga Jumat malam? Ya, Ibrahim dan saudara, kalau saya menggambarkan situasi kondisi di Kota Bandung khususnya di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat memang sampai saat ini belum sepenuhnya bisa kondisi ataupun kondusif dikarenakan memang massa masih terus bertahan dengan melakukan upaya-upaya tindakan anarkis yang mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Tapi memang Ibrahim, di tengah upaya dari massa yang terus mencoba melakukan tindakan anarkis, pihak kepolisian memang sesekali melakukan upaya untuk membubarkan massa agar tindakan anarkis ini tidak berlanjut. Tetapi memang malah upaya dengan menembakkan gas air mata itu tidak membuahkan hasil, belum, karena akhirnya situasi masih terpantau belum kondusif sepenuhnya. Tetapi memang Ibrahim, kalau bicara sampai detik ini pun massa masih melakukan upaya melakukan tindakan anarkis dengan melakukan pembakaran berbagai fasilitas yang memang ada di sekitar area gedung DPR, mulai dari bangunan aset milik MPR RI, kemudian pintu gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian ada kendaraan roda 2, roda 4, bahkan situasinya pun makin tidak terkendali, di mana kerusuhan ataupun kericuan ini melebar hingga ke Jalan Dago, Cikapayang maupun ke Sulanjitap. Sehingga dan kita berharap bahwa situasi dan kondisinya akan cepat kembali kondusif agar masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas dan tidak terganggu dengan adanya unjuk rasa ini. Ibrahim.
Jadi ketika ada unjuk rasa, ada demo di sekitar Gedung Sate, Gedung DPRD, jalan-jalan mana saja, Fadil, yang hingga malam hari ditutup dan tidak bisa warga melintas? Ya Ibrahim, memang kalau situasi ataupun dampak dari adanya unjuk rasa ini, adanya penutupan arus lalu lintas di jalan di Ponorogo. Karena memang pusat konsentrasi unjuk rasa hari ini tuh di depan gedung Provinsi Jawa Barat di jalan di Ponorogo. Dan kemudian kondisi hingga malam pun ada beberapa kerumunan massa ataupun massa yang masih berkumpul di sejumlah jalan di sekitar Jalan Dago Cikapayang maupun di Sulanjana, sehingga apabila masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di malam hari ini lebih baik untuk menghindari jalan-jalan seperti jalan di Ponorogo, Jalan Cikapayang maupun di Jalan Sulanjana, dikarenakan massa masih berkumpul untuk melakukan unjuk rasa ini, Ibrahim. Tentunya tuntutan dari pendemo itu apa yang mereka suarakan, Fadil? Ya Ibrahim, memang sejak dari jam 2 siang tadi massa dari driver ojek online dan mahasiswa itu datang dengan tujuan menyampaikan aspirasinya. Yang pertama adalah adanya keadilan untuk Afan Kurniawan yang merupakan driver ojol yang meninggal di Jakarta pada Kamis malam kemarin. Dan kemudian mahasiswa juga ingin menyampaikan usulan atau aspirasi untuk membuarkan DPR, dikarenakan banyak hal-hal yang kontroversi, salah satunya adalah tunjangan rumah yang senilai 50 juta ini. Dan memang Ibrahim, padahal dari siang itu situasi sudah mulai kondusif, sudah lancar, tidak ada gesekan-gesekan, tetapi menjelang sore hingga malam dan saat ini pun masih terjadi kericuhan yang hingga saat ini pun dari pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi apa yang menjadi penyebab pengunjuk rasa melakukan tindakan anarkis di sekitaran gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ibrahim. Baik, dari Bandung, Jawa Barat kita bergeser ke Semarang, Jawa Tengah. Hadirkan saya Gesi Lutfia. Selamat malam, Gesi. Bagaimana untuk kondisi malam hari ini di Jawa Tengah, di Semarang, Gesi? Ya, selamat malam Mbak Im dan juga saudara. Untuk kondisi terkini di Semarang, Jawa Tengah, pasca aksi unjuk rasa tadi di Polda Jawa Tengah ini sudah mulai kembali kondusif dan juga normal, di mana memang sempat tadi sore hingga malam ini Mbak Im, di sini memang terjadi kericuhan akibat aksi unjuk rasa tersebut. Tadi para personil pengamanan ini sudah bisa mengamankan massa yang melakukan kericuhan ini sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, namun saat ini masih terlihat para personil pengamanan seperti TNI dan juga Polri masih melakukan penyisiran di sekitaran jalan di Polda Jawa Tengah dan juga sekitarnya. Selain itu, kericuhan pada sore hingga malam hari tadi terjadi ini akibat adanya dugaan provokator dari beberapa massa, di mana massa ini membawa petasan, kemudian kembang api dan juga bom molotov yang dilemparkan ke arah para aparat dan juga personil pengamanan yang menjaga di Polda Jawa Tengah. Sehingga hal tersebut menyebabkan para personil di Polda Jawa Tengah ini juga menembakkan gas air mata dan juga water cannon untuk memecah gerombolan dan juga mengurangi kericuhan yang terjadi di sekitaran Polda Jawa Tengah sore tadi. Pada saat bisa dipukul mundur sekitar 1 km dari gerbang utama dilaksanakannya demonstrasi tadi, para massa ini kemudian menuju ke arah gedung pemerintahan atau gedung gubernur yang berjarak kurang lebih 1 km, dan pada saat mereka berada di sana juga mereka kembali melakukan kericuhan, yakni dengan berhasil menggulingkan gerbang utama dari gedung gubernur, kemudian juga berhasil membakar dan merusak fasilitas publik seperti mobil-mobil yang terparkir di gedung gubernur. Tadi sempat ada 3 mobil terbakar, kemudian juga ada 15 mobil yang mengalami kerusakan. Hal ini tentunya membuat sore tadi para personel pengamanan ini kewalahan, sehingga tadi sempat juga disampaikan banyak sekali yang mengalami luka-luka, diantaranya yang cukup parah, yakni ada 7 anggota Polri yang mengalami luka-luka, dan juga ada 1 masyarakat yang juga terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit, Mbak Im. Baik, Gesi, jadi untuk saat ini dipastikan jalan-jalan di sekitar Polda Jawa Tengah sudah normal dan bisa dilalui oleh pengendara ya, oleh masyarakat.
Iya, Pak Im, untuk saat ini sendiri jalanan sudah mulai dilalui dengan kondusif dan juga normal seperti biasa. Hal itu juga terlihat dari banyaknya pedagang yang memang sudah mulai berdagangan. Pada saat tadi terjadi aksi ini, para pedagang menutup seluruh dagangannya. Namun saat ini memang jika bisa Anda saksikan, saudara, di belakang saya juga masyarakat sudah melakukan lalu lintas seperti biasa. Dan juga banyak sekali pedagang yang sudah berjualan karena memang di sini merupakan titik masyarakat ini berdagang, atau sering disebut juga titik masyarakat ini melakukan anak muda menongkrong begitu ya. Jadi sudah banyak sekali masyarakat yang berkumpul di area sini dan sudah kondusif. Dan tadi juga sempat kami update kembali untuk personil pengamanan saat ini juga masih melakukan penyisiran di sekitaran Polda dan daerah-daerah sekitarnya untuk memastikan bahwa masa ini memang sudah kondusif dan sudah selesai dalam melakukan aksi, Baim. Ada imbauan dari polisi atau aparat di sana sebelumnya bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, seperti apa sebetulnya, Jessi? Ya, Baim, untuk imbauan sendiri sebenarnya aksi ini merupakan aksi solidaritas yang digelar oleh ojol di Kota Semarang, dan tadi juga sempat sudah damai begitu ya, karena memang tidak ada kericuhan. Dari Wakapolda dan juga koordinator lapangan dari ojek online di Kota Semarang ini sudah berdiskusi akan mengadakan doa bersama sebagai bentuk rasa kepedulian kepada Afan Kurniawan yang menjadi korban dari terlindasnya mobil taktis Brimob kemarin. Namun ternyata kericuhan terjadi sehingga sore tadi atau malam tadi tidak jadi dilakukan doa bersama. Namun Polda Jawa Tengah juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi beberapa titik-titik yang memang krusial digunakan untuk masa ini berkumpul. Selain itu tadi ternyata yang menjadi provokator ini merupakan anak-anak di bawah umur, Baim, sehingga tadi sempat disampaikan ada 10 orang yang diamankan di Polrestabes, dan mereka ini merupakan anak-anak di bawah umur yang beberapa di antaranya memang di bawah pengaruh minuman keras, Baim. Baik, terima kasih Jessi Lutfia untuk laporannya langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati di sana. Ya, saudara, kita bergeser ke Makassar. Aksi massa di Makassar juga masih terjadi. Pendemo mencoba masuk ke gedung DPRD Kota Makassar dengan menjebol pagar. Pendemo masuk ke gedung dan membakar bangunan berlantai 5. Aksi ini dilakukan dengan membawa isu bubarkan DPR yang dinilai hanya menjadi beban rakyat, saudara. Ini adalah situasi yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pendemo pada Jumat malam. Saudara, unjuk rasa di sejumlah daerah berujung ricuh di Jambi. ASN kocar-kacir saat masa aksi masuk ke gedung DPRD. Sementara di Bengkulu dan Karawang, sejumlah polisi dan pengunjuk rasa terluka terkena lemparan batu. Kepanikan mewarnai kantor DPRD Provinsi Jambi saat ratusan massa aksi mendobrak masuk ke dalam gedung. Sejumlah pejabat tampak berlari kocar-kacir, bahkan ada yang nekat melepaskan plat merah kendaraan dinas demi menghindari amukan massa. Demo mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu ricuh. Massa aksi melempar batu ke arah petugas dan dibalas tembakan meriam air dan gas air mata untuk mengurai massa. Akibat kericuan ini sejumlah anggota polisi terkena lemparan batu hingga dilarikan ke rumah sakit. Selain itu tak sedikit mahasiswa yang terkena gas air mata. Aksi unjuk rasa massa gabungan dari mahasiswa, ojol dan buruh di Mapolres Karawang, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa memaksa masuk ke Mapolres Karawang untuk bisa menemui Kapolres Karawang. Sejumlah polisi dan pengunjuk rasa terluka terkena lemparan batu. Meminta tunjangan DPR ini dilihat kejelasannya dan kepentingannya itu apa. Lalu dalam tuntutan awal kita ternyata tiba-tiba ada kejadian rekan-rekan ojol kita yang terlindas oleh instansi kepolisian sampai merenggut nyawa, maka akhirnya
fokus kita dibagi dua lah. Biarkan rekan-rekan ada beberapa yang berfokus di pusat untuk tetap menggaungkan tuntutan terhadap DPR, dan rekan-rekan yang di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kekecewaannya terhadap instansi kepolisian. Unjuk rasa dilakukan untuk menuntut pembatalan kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR hingga aksi solidaritas bagi Afan Kurniawan yang meninggal ditabrak rantis Brimob. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tunjangan fantastis DPR di tengah ekonomi sulit terus dikritik. Amarah warga semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang. Tunjangan anggota DPR naik melejit di saat ekonomi masyarakat terhimpit, membuat amarah rakyat tak terbendung. Para wakil rakyat dinilai tidak peka dengan impitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tak hanya itu, gaya komunikasi sejumlah anggota dewan menjawab persoalan publik makin membuat masyarakat meradang. Salah satunya pernyataan anggota DPR Ahmad Sahroni. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang dunia. Sikap anggota DPR ini memicu amarah publik yang menilai kinerja anggota dewan tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Kelompok buruh menilai besarnya tunjangan perumahan anggota DPR tidak masuk akal. Apalagi tunjangan itu diberikan di tengah upah murah yang saat ini diterima buruh. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia naikin gaji seenak-enaknya dia, pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat, itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri, termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup dan perilaku anggota dewan juga harus diubah. Tuntutan-tuntutan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang disebutkan itu yang dianggap memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dengan masyarakat itu diterima dan untuk selanjutnya akan segera dieksekusi. Maaf kepada masyarakat disebabkan entah karena kebijakan mereka, lalu soal ucapan, tindakan. Unjuk rasa di DPR 25 dan 28 Agustus lalu jadi simbol kekecewaan warga pada para wakil rakyat. Ini semestinya jadi alarm bagi para wakil rakyat untuk evaluasi, menjaga sikap agar tak berbuat arogan jika masih ingin dihormati dan dipercaya oleh rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Usai resmi jadi tersangka KPK, Immanuel Ebenezer langsung dipecat dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dijeratnya Noel dengan pasal perampasan jadi ujian bagi Presiden untuk bersih-bersih kabinet. Kami bahas dalam ulasan Istana usai jeda.
Usai resmi jadi tersangka KPK, Immanuel Ebenezer langsung dipecat dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Kasus ini ironis karena terjadi di tengah gencarnya Presiden Prabowo Subianto menggaungkan pemberantasan korupsi. Dijeratnya Noel dengan pasal perampasan jadi ujian bagi Presiden untuk bersih-bersih kabinet. Mampukah Presiden menepati janji tak akan bela bawahannya yang korupsi? Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi akan mengulasnya dalam segmen Ulasan Istana. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Mafia manapun saya tidak takut. Tapi tetap saya agak malu. Berkali-kali Presiden Prabowo Subianto sudah mengultimatum agar tak ada yang berani korupsi. Tapi salah satu anggotanya justru ditangkap KPK dan masih bisa minta amnesti. Ex-Wamenakar Immanuel Ebenezer berharap bisa dapat momentum seperti Hasto Kristianto kemarin, Sekjen PDIP mendapat amnesti. Harapan pengampunan ini pun memantik tanda tanya. Bisakah kasus ini menjadi bukti pemberantasan korupsi Presiden Prabowo Subianto? Saya, Cindy Permadi. Inilah Ulasan Istana. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer jadi anggota Kabinet Prabowo Gibran pertama yang jadi tersangka KPK. Deretan hartanya disita, mulai dari uang 3 miliar rupiah, motor elit, hingga mobil mewah. Teranyar, KPK temukan 4 ponsel di plafon rumah Noel. Dari peran IIG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IIG. Indonesia Corruption Watch atau ICW berharap tak ada lagi koruptor yang dapat amnesti. Pengampunan bagi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebelumnya sudah dikhawatirkan jadi presiden. Ketika Presiden mengeluarkan abolisi dan amnesti, memang ICW mengkhawatirkan ini akan dijadikan sebagai presiden gitu ya untuk tersangka kasus korupsi berupaya atau mengharapkan atau bahkan Presiden Prabowo juga memberikan amnesti tersebut. Tapi saya rasa seharusnya Presiden Prabowo paham betul ya bahwa pemberian amnesti kepada tersangka kasus korupsi itu bukan hal yang sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi Presiden gitu. Soal amnesti, Presiden tegas tak akan membela bawahannya yang korupsi. Istana menyerahkan kasus Noel pada aparat penegak hukum. Komitmen Presiden menumpas korupsi diuji saat banyak celah korupsi masih menganga. Gaung anti rasuah Presiden harus bisa dibuktikan dengan memberantas celah penyelewengan termasuk oleh elit kekuasaan. Kalau kita mau lihat secara positif dalam konteks Pak Prabowo tidak melindungi orang-orang yang katakanlah masuk dalam kabinetnya, yang kemudian pernah membantu dirinya ketika berkampanye dalam Pilpres kemarin. Pak Prabowo kita tahu sangat lantang dalam setiap pidatonya berkomitmen, tapi harus ada evaluasi juga Pak Prabowo, artinya mindset Anda ketika kemudian membentuk kabinet ada yang salah. Kabinet gemuk yang sangat akomodatif ini ternyata paling tidak secara empiris terbukti dalam 10 bulan sudah menimbulkan masalah. Bak penyakit kronis, korupsi menjalar segala lini. Dari pemerintahan sampai gedung wakil rakyat. Faktanya, masih ada segelintir elit yang tergoda silaunya godaan korupsi. Niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk
memberantas tindak-tindak pidana korupsi gitu, yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan gitu. Nah, berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh terutama anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Memberantas korupsi tanpa pandang bulu, menguji nyali KPK dengan taruhan kepercayaan publik. Setidaknya bahwa ini saya semakin yakin bahwa KPK di periode kali ini akan bangkit ya setelah terpuruk pada masa sebelumnya, dan tahun ini hanya 3 OTT, itu pun OTT-nya hanya kecil-kecil ya, setingkat kepala dinas dan juga kepala daerah. Namun kali ini ya kita tahu bahwa yang ditangkap oleh KPK itu adalah anggota kabinet, yaitu wakil menteri ya, dan ini merupakan OTT terbesar KPK di periode ini. Untuk kemudian ya saya pikir ini siapa tahu akan menambah kepercayaan publik kepada KPK. Pengurusan sertifikasi K3 yang seharusnya dipermudah demi perlindungan tenaga kerja justru jadi bancakan korupsi. Nasib rakyat dikesampingkan demi memuaskan rayuan transaksional. Semua kementerian dan lembaga pemerintahan itu, baik pusat maupun daerah, sepanjang ada sebuah proses perizinan dari kementerian atau lembaga atau di daerah itu terkait perizinan oleh perusahaan, itu pasti rawan korupsi. Oleh karena itu harus menggunakan sistem online aplikasi untuk semua transaksi pembiayaan. Nah, dalam Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker misal, itu tidak hanya perizinan sertifikasi K3, juga ada izin TKA. Kita ingat, itu juga terjadi kasus korupsi. Korupsi tidak akan pernah sejalan dengan misi mensejahterakan rakyat. Penangkapan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer harus jadi bukti kalau Presiden Prabowo Subianto tidak tebang pilih dalam menangkap pelaku korupsi. Pemerintah juga harus evaluasi, menutup celah sistem yang bisa jadi pintu masuk persekongkolan jahat. Cindy Permadi, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Presiden Prabowo menyambangi rumah duka Afan Kurniawan. Prabowo langsung memeluk orang tua korban. Saudara, aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR kian memanas pada Jumat malam. Pendemo tutup gerbang tol Pejompongan. Hampir tengah malam, pendemo masih bertahan di depan gedung DPR MPR, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pendemo masih bertahan, tumpah ruah jalur arteri hingga jalan tol dalam kota. Jumat malam, Presiden Prabowo melayat ke rumah duka Afan Kurniawan. Presiden Prabowo langsung memeluk orang tua korban. Prabowo sebelumnya telah menyampaikan duka cita dan berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo kaget dan kecewa atas tindakan anggota Brimob Polri. Afan tewas usai ditabrak rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta pada Kamis malam.
Informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini, saudara. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.